Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita, dan sekarang kita sampai di halaman 97, masih di pembahasan tentang iman kepada Rasul. Langsung saja kita baca kelanjutannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada para rasul mengandung 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Wajib mengimani bahwa kerasulan mereka, risalah yang dibawa oleh para rasul ini benar adanya dari sisi Allah Ta'ala. Faman kafara birisalati wahidin minhum, maka siapa yang kafir terhadap kerasulan satu saja dari para rasul itu, faqad kafara bil jami', maka sungguh dia berarti telah kafir terhadap seluruh para rasul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Lihat, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabuhu. Maka Allah menyebutkan di sini bahwa kaumnya Nabi Nuh itu mengkufuri seluruh para rasul, padahal saat itu rasulnya hanya ada satu saja yang mereka dustakan, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ala hadza, maka dengan atas dasar inilah, wan nasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'uhu, dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam, mereka itu sejatinya mendustakan Nabi Isa bin Maryam. Ghairu muttabi'ina lahu aidan, tidak mengikuti Nabi Isa. Paham ya? Mengkufuri satu saja dari para rasul sama dengan mengkufuri seluruh rasul. Maka hakikatnya orang Nasrani yang mengkufuri Nabi Muhammad, mereka hakikatnya tidak mengimani Nabi Isa pula. Baik, paham ya? La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi orang-orang Nasrani sungguhnya sudah diberi kabar gembira dengan adanya Nabi Muhammad. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat As-Saff, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Nabi Isa itu di antara apa yang beliau sampaikan adalah akan ada rasul setelah beliau, yaitu namanya Muhammad. Ya, tapi mereka dustakan. Nah, wala makna li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunkidhuhumullahu bihi minat dhalalati wa yahdihim ila siratin mustaqimin. Dan tiada maknanya, ya, diberi kabar gembira dengan adanya rasul, yaitu Nabi Muhammad, ya, yang diutus kepada mereka untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, memberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang benar, maka ini tidak ada artinya semua ketika mereka dustakan. Nah, itulah ya hakikatnya mengkufuri, ya, satu saja dari para nabi ini, maka sama dengan mengkufuri semuanya. Tapi maka kita juga tidak boleh, ya, menghina, ya, mengkufuri, ya, kemudian mengolok-olok dari para nabi itu. Tapi walaupun satu saja, ya, seperti misalkan, ya, tidak baik sengaja maupun tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja harus bertobat, ya. Kalau sengaja, tobatnya tentunya tingkatannya lebih tinggi lagi, seperti mengatakan Nabi Musa preman, ya, dan yang semisalnya. Tidak boleh, ya. Baik, kemudian, ya, yang kedua, atsani al-imanu bima alimna ismahu minhum bismihi. Wajib mengimani siapa yang kita ketahui namanya, seperti mitlu Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi wassalatu wassalam, seperti contohnya Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh, ya, salawat dan salam Allah kepada mereka semua. Wa haula'il khamsatu, dan 5 nabi inilah, hum ulul azmi minar rusuli, mereka lah yang disebut dengan
ulul azmi minar rusul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'aini minal Qur'ani fi suratil Ahzab. Yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka berlima ini ya, dalam dua tempat. Yang pertama di surat Al-Ahzab di mana Allah mengatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ketika kami ambil dari kalian, dari para nabi, ya mitsaq, ya, perjanjian, dan dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa bin Maryam. Dan dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama itu apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, pada Musa, pada Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan kalian tidak bercerai-berai ya, dalam agama kalian. Surat Asy-Syura ayat 13. Ya, jadi yang kita ketahui namanya wajib kita imani. Di sini kan disebutkan dengan jelas namanya Ibrahim, Musa, Isa, ya, bin Maryam, ya, dan Nuh, ya. Maka wajib kita imani. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak ketahui namanya maka kita imani secara global. Qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Di antara mereka, di antara para rasul yang telah diutus itu, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan kepadamu. Maka kita imani secara global. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ketika kita mengimani rasul, tasdiqu ma shahha anhum min akhbarihim, wajib membenarkan apa yang sahih dari mereka, ya, dari kabar-kabar yang mereka bawa. Ya, jadi ketika misalkan Nabi Muhammad SAW ya, mengabarkan demikian ya wajib kita benarkan. Ya. Kemudian seperti kisahnya Nabi Ibrahim ya, yang sahih sampai kepada kita ya wajib kita benarkan. Taib yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Ya, ini yang paling penting ya, mengamalkan syariat yang Rasul itu diutus kepada kita. Ya, mengamalkan syariat Rasul yang ada di masa kita, yang diutus kepada generasi kita. Wa huwa khatimuhum Muhammadun al-mursal ila jami'in nas, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, penutup para nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, ya, demi Allah kalian tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai ya, hakim atas kalian ya, dalam perkara yang kalian selisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian kalian tidak mendapati rasa berat di dalam hati kalian dari apa yang telah Nabi Muhammad putuskan, wa yusallimu taslima, dan berserah diri dengan penuh penyerahan diri ya, surat An-Nisa ayat 65. Jadi ya, kita wajib mengamalkan semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah 4 perkara ya yang harus kita lakukan ketika kita mengimani para nabi ini. Yang pertama, mengimani bahwa kerasulan mereka itu dari sisi Allah Ta'ala, dan siapa yang mengingkari satu saja dari mereka maka sama dengan mengingkari semuanya. Yang kedua, kita imani siapa yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Yang ketiga, membenarkan seluruh kabar yang benar dari para rasul itu. Lalu yang keempat, mengamalkan syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah yang diutus kepada kita sampai hari kiamat kelak. Nah, kemudian ya, ditambahkan sedikit ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, walil imani bir rusuli tsamaratun jalilatun.
dan mengimani para rasul memiliki buah yang sangat mulia. Apa saja itu? Yang pertama, al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Kita mengimani rasul, ya kita menjadi tahu akan kasih sayang Allah Ta'ala dan perhatian Allah Ta'ala kepada hambanya. Haitsu arsala ilaihim rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala, di mana Allah mengutus kepada mereka, kepada umat ini para rasul, ya, yang memberikan petunjuk kepada jalan Allah Ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallaha li'annal aqlal basyariyya, ini harusnya ada alifnya, la yastakillu bima'rifati dzalika, dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyembah Allah, karena akal manusia tidak akan mungkin, ya, bisa mengenal cara beribadah kepada Allah dengan benar. Ya makanya kita lihat, ya, suku-suku pedalaman atau apa, ya, mereka pengen itu nyembah sesuatu, ya, tetapi karena mereka, ya, tidak mengikuti Rasul, ya nyembahnya seperti itu. Ada yang bikin patung sendiri, ada yang bikin ini itulah, ya. Taib. Maka inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Mensyukuri Allah akan adanya nikmat yang sangat besar ini, yaitu nikmat diutusnya para rasul ini, nikmat diutusnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu, ya, prototipe, ya, contoh bagi siapapun yang pengen masuk surga. Ya, maka kalau pengen, ya, ikut masuk surga, ya, tinggal ngikuti Nabi. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat tanya, udah ada yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Rasul menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mau taat padaku masuk surga, siapa yang tidak mau taat padaku masuk neraka. Maka ini nikmat yang terbesar ini, ya. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sebagai teladan untuk diikuti supaya masuk surga, ya. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dengan mengimani para rasul, kita akan cinta kepada para rasul ini, wa ta'dhimuhum, dan mengagungkan mereka, wa tsana'u alaihi bima yaliqu bihim, memuji mereka dengan apa yang sesuai pada mereka, li'annahum rusulullahi ta'ala, karena mereka adalah para utusan Allah, wa li'annahum qamu bi ibadati, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan ibadah kepadanya, wa tablighi risalati, dan mereka adalah orang-orang yang amanah menyampaikan wahyu yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala, wa nushu li ibadihi, dan mereka adalah orang yang menegakkan nasihat kepada seluruh hamba-hambanya, ya, hamba Allah Ta'ala, kepada manusia. Nah,